Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda dengan berita-berita terbaru dari Liga 1 dan juga pernak-perniknya. Ada berita apa saja kali ini? Mari simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saya bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Persib Bandung akan melakoni laga pembuka seri ketiga pada Sabtu 20 November 2021. Lawan yang akan dihadapi cukup berat, yakni tim musuh bebuyutan Persija Jakarta. Sayangnya saat kontra Persija nanti, beberapa pemain Persib diragukan tampil, termasuk sang top scorer sementara Persib, Basim Rashid. Rashid harus pulang ke negaranya karena dipanggil timnas Palestina. Rashid kemungkinan akan absen selama 3 pekan, bahkan lebih jika Palestina terus maju ke babak selanjutnya. Selain Rashid, ada juga Maklok dan Ardi Idrus yang juga pergi. Namun kedua pemain ini pergi hanya ke Maluku, tempat Ardi Idrus berasal. Di sana kedua pemain ini akan menyapa fans Orange Indonesia, sebuah fans Belanda yang ada di Maluku. Persib pun dipastikan tak akan diperkuat sang kapten kedua, yakni Victor Igbonepo. Kartu kuning yang diterima kala kontra Persela menjadikan kartu kuning ketiga yang diterima Victor Igbonepo dan membuatnya harus absen di laga selanjutnya. Persib Bandung sedikit diuntungkan dengan jadwal seri ketiga. Seperti diketahui, PT LIB akhirnya merilis venue untuk seri ketiga, yakni tetap di Jawa Tengah dan Jogja. Persib merasa diuntungkan karena di seri 2 yang juga digelar di Jawa Tengah dan Jogja, Persib mampu sapu bersih 5 laga. Stadion yang digunakan pun tetap sama, yakni Maguwo Harjo Sleman, Sultan Agung Bantul, Manahan Solo, dan Muhammad Subroto Magelang. Sejauh ini belum ada jadwal resmi waktu dan venue pertandingan. Namun yang pasti Persib akan jumpa Persija di pekan ke-12. Dan berikut beberapa jadwal Persib selengkapnya. Baru-baru ini netizen dibuat heboh dengan aksi 2 penalti gagal yang dilakukan 2 pemain berbeda di 2 klub berbeda, yakni penalti Ilyas Pasuyepik ke gawang Persipura dan penalti Marco Motta ke gawang Barito. 2 penalti ini memang gagal dituntaskan, namun yang menjadi sorotan adalah kejanggalan 2 pemain ini dalam mengeksekusi penalti. Memang, mengeksekusi penalti tidaklah semudah yang dibayangkan. Meskipun berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama mental dan ketenangan. Bahkan pemain sekelas Lionel Messi, Neymar, dan Cristiano Ronaldo saja pernah gagal lakukan tendangan penalti. Namun untuk kasus Paso dan Motta, para netizen menganggap 2 pemain ini sengaja tak memasukkan bola ke gawang. Penalti Spaso yang ke gawang Persipura, Spaso tak biasanya mengambil ancang-ancang dengan berlari kencang sebelum menembak. Namun kali ini ia mengambil ancang-ancang yang berlari dengan kencang sekaligus menendang bola ke atas gawang. Namun yang menjadi sorotan adalah gestur lanjutan Spaso setelah gagal. Sebelum dirinya memegang jala gawang, ia sempat tersenyum ke arah penjaga gawang. Begitupun dengan Marco Motta, sebelum ia mengeksekusi penalti, ia tersenyum pada kiper Aditya Harlan dan alhasil ia pun menendang jauh ke atas. Apakah ini faktor kesengajaan? Mungkin ya, mungkin tidak. Setelah acara Mata Najwa yang mengungkap semua kecurangan wasit dan pengaturan skor, para pemain bola sepertinya mulai jengah dengan wasit. Seperti contoh penalti Spaso yang disebabkan Iyabes Roni dilanggar di dalam gawang. Dalam tayangan ulang, Iyabes Roni tak bersentuhan dengan pemain bek Persipura. Begitupun dengan penalti
Persija, di mana Aditya Harlan sama sekali tak bersentuhan dengan Rico Simanjuntak. Mungkin para pemain profesional ini sudah ingin mengatakan respek sepak bola itu adalah sangat berguna. Keputusan kontroversi wasit memang sering merugikan tim. Namun pada dasarnya para pesepak bola hanyalah manusia biasa yang juga punya hati nurani. Dan mungkin saja dua pemain internasional ini tahu jika penalti yang mereka dapatkan bukanlah hasil murni. Gelandang. Di dalam permainan sebuah tim sepak bola, peran pemain tengah atau gelandang cukup vital. Pasalnya ia adalah orang yang menjadi jenderal lapangan tengah sekaligus penyambung antara lini belakang dan depan. Ia juga yang mengatur ritme permainan sebuah tim. Di Liga 1 2021 sejauh 11 pekan ini kami melihat ada beberapa gelandang yang perannya sangat diandalkan dan menjadi roh tim itu sendiri. Renshi Yamaguchi sempat diragukan kualitasnya di awal liga, namun pemain asal Jepang ini membuktikan kualitasnya di laga-laga selanjutnya. Terbukti hingga saat ini Renshi selalu jadi pilihan utama di lini tengah Arema. Statistik Liga 1 mencatat Renshi adalah pemain dengan intercept terbanyak sejauh ini di Liga 1. Ia pun membawa timnya naik ke papan atas. Hugo Gomez Jaja. Jika melihat gaya permainan Jaja di lapangan, tentu kita penikmat sepak bola akan dimanjakan aksi-aksinya. Skill individu dan olah bola manja membuat kita nyaman menyaksikan Jaja. 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Gol-golnya pun cukup berkelas di Madura. Jonathan Cantilana. Posisi aslinya adalah gelandang serang, namun ia tak segan-segan turun ke bawah menjemput bola. Ia adalah salah satu sosok penting di balik suksesnya PSIS bertengger di papan atas klasemen. Kekurangan Cantilana hanyalah pada sifat temperamentalnya yang kadang merugikan tim. Renan Silva. Jika berbicara soal Bayangkara FC, tentu selain sosok Ezechiel Nduasel, Renan Silva adalah pemain yang paling ditakuti. Kualitas, olah bola, dan skillnya memang sangat merepotkan lawan. Ia adalah otak serangan dari Bayangkara FC dan juga moncernya Ezechiel Nduasel sejauh ini. Eber Besa. Didatangkan setelah 2 laga awal Liga 1, pemain asal Brasil ini membuktikan kualitasnya di Bali United. Bahkan posisi Eber kini di lini tengah Bali United tak tergantikan. Olah bola, kelincahan, dan determinasinya sangat menakutkan pemain-pemain lawan. Taisei Marukawa. Posisi aslinya adalah gelandang serang, namun si bola bekel, ya itulah sebutan si Taisei Marukawa, yang memang mirip bola bekel, lincah, cepat, dan kuat. Ia selalu berposisi dimanapun, tengah, samping, kiri, kanan, hingga belakang. Kelincahan yang dimiliki Taisei kadang membuat pemain-pemain lawan frustasi. Gol-golnya pun cukup berkelas sejauh ini. Mohamed Basim Rashid. Didatangkan Persib sebagai pengganti Farsad Nur, Rashid sempat diragukan oleh Bobotoh karena telanjur kecewa dengan Farsad Nur. Rashid memikul beban cukup berat di Persib karena selain ia harus membuktikan jika pemain Asia Tengah itu bagus, ia pun harus berperan menggantikan Omid Nazari yang memang idola di Persib. Selain itu ia pun harus mampu bersaing dengan Maklok yang notabene pemain kawakan di Liga Indonesia, serta ia harus mampu menggeser Deddy Kusnandar sebagai ikon Persib. Namun itu semua sukses ia lakukan meskipun jarang menampilkan skill-skillnya. Namun penempatan posisi Rashid dan insting permainannya membuat ia adalah salah satu top scorer Liga 1 2021 yang berposisi sebagai gelandang bersama Taisei Marukawa. Itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap ditanyakan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.